Baik, terima kasih pimpinan. Saya hormati pimpinan Komisi 2, tamu kami semua yang datang dari berbagai kelompok, ya, baik dari Jambi, kemudian banyak di sini ada lawyer-lawyer dan juga forum guru, serta masyarakat dari Desa Tanjung Marulak yang saya hormati. Saya hormati juga teman-teman anggota Komisi 2 sekalian. Saya mungkin mau menanggapi sedikit beberapa penyampaian yang tadi. Yang pertama, teman kita yang dari suku anak dalam. Kalau saya tidak salah paham, yang diinginkan beliau ini sebetulnya adalah pengakuan terhadap desa adat di anak dalam, ya, di Gasung itu, ya. Dengan jumlah 6 tumenggung, dengan jumlah jiwa kurang lebih 1000 jiwa, ya. 1800 jiwa, ya. Saya pikir ini nanti akan menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada Kemendagri. Menurut saya sih harusnya ini, apalagi ada Pak Ihsan di sini dari Jambi, harusnya ini nggak sulit harusnya. Tapi begitupun nanti kita akan perjuangkan. Saya paham yang dimaksudkan adalah dalam rangka melindungi tanah-tanah masyarakat suku anak dalam dari pemberian izin-izin terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin akan berinvestasi di daerah setempat, sehingga nantinya suatu saat bisa mengeliminir keberadaan daripada suku anak dalam di situ. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, Pak. Kita akan coba kawal nantinya, ya. Kemudian kalau kemudian saya ingin menanggapi juga terkait dengan forum guru tadi. Forum guru swasta, ini memang kondisi ini sangat memprihatinkan, ya. Jadi kita mendengar ini, saya juga di dapil saya di Sumatera Utara, ini saya mendengar banyak sekali. Namun sebagaimana disampaikan pimpinan tadi, bahwa mungkin ada permasalahan bahwa jumlah tenaga didik yang jurusan tertentu kemungkinan berlebih, tetapi jurusan lainnya kurang. Kurang lebih barangkali begitu. Tapi begitu pun, bagi kami di Komisi 2, ini kami terus perjuangkan bahwa batas bulan November 2023 itu kami berharap semuanya harus sudah bisa diselesaikan. Kalau belum bisa diselesaikan, kami bertekad di Komisi 2 untuk meminta supaya ada kebijakan apa yang harus diambil oleh kementerian nantinya. Jadi mudah-mudahan saja, ya, kasus-kasus yang Bapak alami ini, apalagi yang sudah P1, ini kan. Nah ini persoalan ini bukan hanya di tempat Bapak nih, Jawa Tengah. Kita berkunjung ke Bekasi. Di Bekasi juga pada saat itu mereka juga jumlah tenaga honorer yang ada itu masih lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan tenaga kerja di situ, berdasarkan analisa jabatan dan kebutuhan daerah. Tetapi yang terjadi adalah itu seolah-olah dibekukan dulu, ya, tapi bisa diambil ke yang lain. Yang saya pahami ini kemungkinan besar kenapa pemerintah provinsi adalah, apa artinya pemerintah provinsi membatasi cuma sekian ribu yang diangkat dulu, 3.000 sekian, ya. 1.200 yang diangkat, ya. Dari 10 ribuan yang dari 5.700 sisanya, masih 1.200 diprioritaskan untuk tahun ini. Ya. Dari saya paham. Dari 10.000 sekian, ya, yang sudah diangkat sebelumnya 4.000 sekian. Ya, dari sisa itu 5.700 itu sekarang diprioritaskan cuma 1.200. Artinya masih ada sisa sekitar 4.000-an lagi yang, ya, belum jelas nasibnya sampai dengan November nanti 2023. Kurang lebih begitu, ya? Ya, dan Pemda tidak mau mengakui DAU-nya, Pak, yang di tahun 2023. Jadi ya, memang ini alasan dari Pemda itu adalah karena dibebankan ke mereka, anggarannya mereka yang belum tentu ada. Inilah kurang lebih permasalahannya. Tapi kita juga tetap berjuang ini di Komisi 2, mudah-mudahan didoakan saja, Pak, supaya ini kita juga meminta supaya ini ditanggung oleh pemerintah pusat, jangan sampai ini pemerintah daerah kesulitan, tetapi akhirnya juga tidak terakomodasi. Macam-macam yang kami dengar, ya, antara lain adalah adanya penetapan bahwa harus sesuai dengan UMR. Nah, itu juga membuat daerah itu keberatan, karena belum tentu mereka punya anggaran sebesar itu.
Tetapi sebetulnya mereka mau mengangkat asal sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan tidak harus sesuai dengan UMR. Ketika mereka dipaksa sesuai dengan UMR, mereka juga kesulitan. Nah, di sinilah masalah-masalah yang harus kita carikan solusinya. Tapi kita masih terus berjuang ini, dengan Menteri PAN dan ARB kita masih tetap memperjuangkan ini. Saya yakin teman-teman nanti ada yang lebih komprehensif lagi menjelaskannya. Tetapi ya ini kita masih tetap berjuang, Pak. Ya, dan memang sangat menyedihkan seperti Pak Wahono tadi sudah 52 tahun mengabdi, usia 52 hanya tinggal 8 tahun. Kalau saya malah keras, Pak, saya bilang. Bahkan yang pensiun pun kalau perlu diangkat juga pada hari itu. Tetapi hari yang sama dipensiunkan. Artinya ada pengakuan negara sehingga dia dapat pensiun. Itu kalau saya, tapi ya belum tentu kita bisa berhasil memperjuangkan itu. Kemudian ini yang terakhir yang disebut oleh pimpinan tadi adalah masyarakat dari dapil saya nih. Memang betul ini, Pak, saya dapil saya nih dari Tanjung Marulak ini. Kalau yang saya pahami dari korespondensi saya dengan teman-teman dari Tanjung Marulak ini, keberadaan daripada perusahaan tersebut di daerah itu dulunya dimulai dari zaman tahun 80-an. Di mana pada saat itu terjadi tanda kutip pembebasan lahan secara katakanlah paksa lah begitu ya, zaman-zaman Orde itu ya, sehingga banyak masyarakat yang dimasukkan ke bui, masukkan ke penjara atau dipukuli dan seterusnya, sehingga terjadilah penyerobotan lahan itu oleh salah satu PT yang namanya kalau saya tidak salah itu adalah PT Cisadane. Kemudian PT Cisadane tersebut menjual lahan tersebut kepada satu lagi PT namanya Nagaliman. Nagaliman itu grup dari Nagamas. Ya, kemudian PT Nagaliman ini menjual lagi tanah tersebut kepada Sumber Tani Agung yang ada sekarang. Nah, di zaman Sumber Tani Agung ini mulailah mereka mencoba mengurus HGU. Tetapi sampai hari ini HGU-nya belum dikeluarkan oleh BPN karena adanya sengketa dengan masyarakat ini. Nah, ini seolah-olah terjadi ada semacam status quo, BPN tidak mengeluarkan HGU, tapi Sumber Tani Agung juga tidak melepaskan tanah yang diminta oleh masyarakat. Karena mereka merasa membeli tanah tersebut dari Nagaliman. Bahwa sebelumnya itu ada persoalan-persoalan sebelumnya, barangkali ini yang perlu kita carikan solusinya. Saya cuma mau mencoba menawarkan solusi, ya. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan dari Tanjung Marulak nanti solusinya seperti apa yang diinginkan. Yang kebayang di pikiran saya, itu ada 3 macam opsi pilihan solusi. Ya. Solusi pertama adalah, ini kalau kita bicara masalah hukum, nanti ini agak repot, panjang nih ceritanya. Kalau masalah hukum, nanti semua masing-masing bertahan, dan itu ujungnya panjang ceritanya dan nggak selesai-selesai. Tetapi ini bagaimana caranya memediasi supaya masalah yang ada ini bisa diselesaikan sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik Sumber Tani Agung maupun masyarakat Tanjung Marulak. Ya, saya coba menawarkan 3 opsi, nanti coba dipikirkan, nanti sama-sama kita bahas dengan pihak perusahaan kalau saya nanti ditugaskan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti pengaduan ini. Kalau pimpinan menugaskan saya untuk terjun ke lapangan, pasti saya gerak. Ya, bukan dibalik. Nggak sebaliknya itu, nggak bisa lah. Mana mungkin lah kita menugaskan pimpinan yang menugaskan kita kan. Nah, jadi ya kalau nanti seperti itu, nanti kita coba carikan solusinya. Opsi yang bisa saya tawarkan adalah yang pertama itu kita lihat kenyataan sesuai dengan perizinan yang ada. Kalau mereka mengatakan, oh enggak ini sesuai kok. Ya, kalau kita coba challenge, kalau memang tidak sesuai, bersediakah Anda untuk mengembalikan yang tidak sesuai itu? Ya, setelah itu nanti kita masukkan ke dalam objek tanah, objek reformasi agraria. Ya, itu opsi pertama. Belum tentu mereka setuju tentunya. Ya, opsi kedua adalah kita lakukan pengukuran. Seberapa sih tanah yang mereka punya berdasarkan surat yang mereka ada? Anggaplah betul mereka punya surat 569 hektar. Akan tetapi masyarakat menyatakan yang dikuasai mereka sekitar 800-an hektar. Nah, kita ukur ulang. Kalau diukur ulang ternyata memang 569, masyarakat juga harus rela bahwa ini punya
kebun. Kalau lebih, ya berarti sisanya adalah punya masyarakat. Nah, ini opsi kedua nih. Opsi ketiga ini win-win solution yang saya tawarkan nih. Win-win solutionnya bagaimana? Sesuai dengan rekomendasi Bupati pada saat mengeluarkan izin lokasi dalam dokumen yang saya miliki itu, di situ disebutkan supaya perusahaan memberikan 20% untuk plasma ya. Nah, mungkin opsinya itu win-win atau sama-sama menang. Ya, di mana 20% tersebut diserahkan kepada masyarakat. Ya, bisa saja secara pengelolaan tetap dikelola oleh perusahaan, tetapi hasilnya yang 20% itu dibagi kepada masyarakat. Saya pernah melakukan hal tersebut ketika saya menjadi kepala daerah di Tapanuli Selatan. Waktu itu antara masyarakat Huta Raja di Kecamatan Muara Batang Toru dengan PT SKL. Ya, dengan adanya sengketa mirip-mirip dengan ini, ya, pada saat itu dicari solusi. Solusinya adalah masyarakat diberikan kesepakatan oleh perusahaan bahwa mereka memiliki 20% dari lahan itu. Tetapi mereka tidak menguasainya, yang menguasai tetap perusahaan, yang mengelola tetap perusahaan, hanya saja hasilnya mereka dapat. Dan alhamdulillah saya cek kemarin, karena adanya kasus ini, saya cek lagi ke sana, kebetulan saya kemarin ketemu sama masyarakat dari Huta Raja, mereka sampai hari ini, masing-masing kakak itu mendapatkan Rp600.000 per bulan, dari hasil 20% tadi. Nah, semua masyarakat yang mendapatkan hak 20% tadi yang dari masyarakat Huta Raja tersebut mendapatkan Rp600.000 per bulan. Ini alhamdulillah menurut saya ini solusi yang win-win. Nah, ini nanti 3 solusi ini saya coba tawarkan. Ya, kalau bersepakat nanti kita sama-sama turun ke sana, kita akan carikan solusinya bersama-sama. Saya sendiri belum pernah ketemu dengan STA ini dan belum pernah tahu ini STA ini seperti apa sih. Siapa orangnya, siapa pemiliknya, saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa mereka itu perusahaan. Kalau mereka perusahaan itu biasanya mereka, ini tadi kita sudah dengar nih banyak nih apa di sini, kasus-kasus ya, banyak yang bertahan, termasuk Pemko pun begitu ya Pak ya. Pemko pun bertahan. Nah, masing-masing ini bertahan, ya. Dan ini ujungnya akan menghabiskan energi daripada masyarakat. Nah, kalau saya berpandangan, bagaimana kita cari solusi yang bisa sama-sama diterima. Nah, ya saya tidak mau berada di satu sisi yang tidak ada solusinya gitu. Saya pengennya itu kita ada solusinya, baik itu menyenangkan buat masyarakat atau dapat diterima oleh masyarakat, juga dapat diterima oleh pihak perusahaan. Kalau dari saya itu kira-kira kalau misalnya ada nanti perkembangannya, kita boleh diskusi lagi. Kurang lebih demikian, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.